يا أيها
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Bapak dan saudara-saudaraku, tamu-tamu Allah yang Jumat ini Allah takdirkan untuk dipilihkan Masjid Ar-Ridho ini sebagai tempat kita melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, kalimat yang paling hak untuk kita ucapkan mengawali perjumpaan kita dalam khutbah Jumat yang singkat ini, karena Allah masih izinkan kita untuk duduk di tempat ini, tempat yang seharusnya kapasitasnya harus 3 kali lipat dari kehadiran kita saat ini. Satu shaf yang mestinya diisi 20 hamba Allah sekarang harus sepertiganya. 3 shaf hari ini sama dengan 1 shaf biasanya. Di bulan yang ke-10 di masa pandemi ini, kalau kita berhitung ya Pak, ada yang menghitungnya mulai akhir Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekarang masuk Januari. Ada yang menghitungnya mulai Isra Mi'raj, karena saat peringatan Isra Mi'raj itulah mulai ada masjid yang ditutup, ada peringatan Isra Mi'raj yang di-cancel dibatalkan. Mulai bulan Rajab jalan ke Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Sudah mau selesai Jumadil Ulanya, sudah tanggal 24. Jarak kita dengan Ramadan jamaah sudah tidak sampai 100 hari, kurang lebih hanya 94 atau 95 hari ke depan. Satu doa kita di waktu yang mustajabah saat sholat Jumat ini, semoga Allah berikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana dosa-dosa akan dicuci bersih. Bagian ini minta ampun kepada Allah Subhanallah. Dan kita tidak pernah tahu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak pernah tahu apa yang akan kami alami, kita alami besok. Tidak tahu kita. Nututi buatan Ramadan, buatan. Karena itu di saat mustajabah inilah monggo saling bisik-bisik permanen dalam hati. Ya Allah, berikan kesempatan berjumpa Ramadan besok. Jemaah rahimahullah, kalau kita lihat saat pandemi ini, semua merasakan sudut pandang apapun, merasakan efek pandemi ini. Sholat dibuat jarak, sehingga kita tidak tahu sih biasanya Jumatan hari itu ini saya kira-kira nanti di Melayu ini, apa nang masjid dia apa enggak, subhanallah. Dan di antara saudara-saudara kita pun bermacam-macam. Ada yang dengan tekadnya tetap istiqomah luar biasa ke masjid, walaupun tetangganya ketika diajak ke bugar harus was-was khawatir. Dalam keadaan seperti ini kita kembali pada ijtihad kita masing-masing. Sedangkan Allah sudah memberikan gambaran pada mengawali khutbah ini. Mungkin sering sudah dibahas oleh para khatib, para mubayyih. Kami angkat dari surah Al-Baqarah
Al-Baqarah ayat 26 sebagai awal khutbah ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak akan merasa malu, tidak akan sungkan, tidak akan segan. Untuk apa? Ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk membuat satu perumpamaan yang bisa membuktikan betapa berkuasanya Allah atas kita. Dengan satu gambaran kecil, misalnya nyamuk. Mathalan ba'udatan fama fawqaha. Bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, ya kan? Subhanallah, lebih kecil dari nyamuk. Mungkin virus corona ini salah satu yang kita nggak pernah tahu rupanya asli nih koyo apa. Tapi kita tidak bahas itu. Kelanjutan ayat ini adalah fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Maka adapun orang-orang yang aman, percaya, yakin, penuh dengan kuasa Allah, maka mereka akan mengatakan faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Mereka akan mengetahui bahwa PMS koyo ini ujian Allah gawe pun fayakun piye mana tapi ojo sampai gara-garanya terus orang yang masjid maksudnya ditodong kaki lo bismillah tetap di masjid. Subhanallah. Ada yang pandemi ini semakin istiqomah, datang lebih aman ke masjid, lebih keras di masjid karena masjidnya tidak seperti seset wena lockdown masjid. Biasanya sunnah, sekarang isi, sekarang berbagi kesejukan dengan sedikit. Wa amman ladzina kafaru, adapun orang-orang yang tertutupi gak ketoknya iki kuasane Allah. Wa amman ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Maka kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 26 ini, mereka akan mengatakan orang-orang yang tertutup kafir dari Allah ini. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Mereka akan mengatakan saja Gusti Allah ini rasanya apa seperti ini terus mari biar jare Maret jare PSBB terus masjidnya ditutup. Nek kemarin terus masjid ditutup terus piye? Kenapa? Biar jadi gak usah ada masjid sabulan, romulan, sampai bulan-bulanan terus piye kena masjid belas. Terus nyambut gawe bingung. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Pada ketika ada yang mengingatkan kabeh padha krasa. Usaha opo ae padha krasa, ibadah padha krasa. Tapi satu yang harus diyakini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Satu yang dikatakan, kamu makhluk Gusti Allah nang bumi iki sing didadekno gak digawani rezeki. Selama rezekinya, selama ia masih hidup, maka Allah akan menempelkan rezeki itu bersama dia. Terus cacing, teni sore po, besok tuh kewan, teni sore lemah, nemu panen. Tanduran duwe yo nang jero dipatosi yo, apalagi kita manusia. Waya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui di mana tempat penyimpanan rezeki itu, sehingga kadang bingung yang lahir di Surabaya kerjanya di Jakarta, yang lahir di Jakarta kerja di Surabaya. Sing saking musuh rombongan boleh rezekinya boleh koyo nang Bogor, sing teko kutho malah dapat rezekinya malah di desa-desa. Subhanallah, ini caranya apa? Kenapa kami sampaikan ini? Ketika pertanyaan itu ditambah, tapi awak dhewe semua yo pandemi orang, rezeki orang ketemu, maka ada yang harus
kita introspeksi pada diri kita. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW saat berkumpul dengan para sahabat, beliau pernah menyampaikan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Saat temannya sampean kabeh iki dewe-dewe, sesungguhnya setiap antum masing-masing sahabatku, yujma'u fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, 40 hari berupa nutfah. Apa nutfah itu? Yaitu satu benda hasil pembuahan sperma kepada sel telur, lalu menempel fibroid yang kuat, yaitu rahim. 40 hari berupa nutfah, benih. Summa ja'ala nutfatan 'alaqah, kata Nabi. Kemudian setelah 40 hari, nutfah itu Allah takdirkan berubah menjadi anak segumpal darah yang asalnya bening jadi abang rotok berubah. Mithla dzalik, dengan waktu usia yang sama 40 hari juga, 40, 80 hari berupa anak segumpal darah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari maupun Muslim mutafaq. Tsumma ja'ala 'alaqatan mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah 40 hari 'alaqah itu akan mulai muncul mentel menjadi segumpal daging. Subhanallah. Rasulullah yang menyampaikan kepada saya, setelah menjadi segumpal daging 40 hari 120 hari dibagi 30 berarti 4 bulan. Kemudian apa kata Nabi? Tsumma yursalu alaihi malaika. Kemudian Allah perintah kepada si janin yang berusia 4 bulan itu malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian Allah perintah malaikat untuk membawa ruh itu masuk ke dalam rahim ibu. Setelah ditiupkan ruh, wa bi arba'ati kalimat, dan disangoni ruh ini dengan 4 kalimat. Apa saja kalimat itu? Yang pertama, bikat birizki, ketetapan rezekinya. Nabi yo anak apa kok rezeki kak podo, ono sing dadi ngene, ono sing nang omah tok wae. Ono nglamar kerja di trimo gak terasa. Jawabannya sederhana, pun wonten rezekinya kiamat budhe dilampahi mau. Sudah ada ketetapan rezekinya masing-masing. Ada usaha sedikit dua di, ada yang bolak balik jadi modal belajar belum. Katbi rezeki, babikat di ajalihi, ketetapan ajalnya. Yang paling umur itu, ada yang sering ada pun di katbi ajalihi dalam 4 bulan, 120 hari 4 bulan. Wabikam bi'amalihi, dan ketetapan amalnya. Ayo saja pertanian kok iso kerja dengan bangun. Nah kita di dokter kok ternak ayam Indes, tapi tidak. Bagaimana lagi? Itu memang Allah atur rezeki kerjaannya. Masya Allah. Wasaqihi au sa'idihi, dan nasib celaka atau bahagia. Jamaah satu pertanyaan, mau kasih khutbah singkat ini. Nek pancen ngoten wis ana rezekinya dhewe-dhewe awak dhewe kadang susah sumpah. Coba kita cek yang pertama dalam surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk istiqamah menjaga salatnya dan sabarlah dalam urusan ini. Ya Allah, 70 ini sak subuh bukan tapi uangnya tak buka ya, aku budal sholat gak sholat ya urusan ini, tidak bisa seperti itu. Harus apa? Kulo ini mulai cilik sampai SMP SMA saya ini pun semester itu mau sesak suku mengenai dibuka ayahnya. Ya itulah dan antum jangan pernah merasa bosan. Wastabir
'alaiha, kalau sudah terjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di surat Thaha ayat 132 itu, la nas'aluka rizqaka, untuk rezeki kau salatmu, nahnu narzuquka, malah aku sing jamin rezekimu. Subhanallah. Ketika salat terjaga, Allah jamin rezeki. Rezeki apapun, awak sehat, pekerjaan lancar, anak lo, subhanallah, itu rezeki. Ketika ada rezeki kita yang mestinya datang kok terhalang, maka Rasulullah menyampaikan satu hadis yang harus kita jadikan satu penutup khutbah ini. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh, masyaallah. Sak temeni ono sawijining wong iku sing rezekine wayahe teko kasih. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang dari rezekinya bidzambi yusibu, karena dosa sing dilakoni. Karena dosa, entah dosa mata, entah dosa lisan, entah dosa tulisan, entah rezeki yang kita makan campur, masya Allah. Ada saja itu yang wayahe teko kasih teko ketutup dalane, malaikat Mikail nggak bisa bergerak mundur karena ada dosa yang menghalangi jalan rezeki. Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin kita senantiasa dimudahkan Allah untuk menjaga diri dari godaan bisikan syaitan untuk berbuat maksiat dan dosa. Kalau toh memang kadung aneh, maka aksiru bil istighfar, banyak istighfar, kapanpun, dimanapun, khususnya istighfar ba'da shalat, istighfar sak mandor sholat, pun kesusu lancing marisa kesusu medal alasan apapun, duduk banyak istighfar. Karena Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dijamin surga pun tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar setiap hari. Dijamin dosanya dihapus, tapi Rasulullah memberikan contoh khusus seperti itu. Mungkin juga beliaunya paling sabar memberikan istighfar, dan semoga sangat wafat nanti kita diizinkan oleh Allah dapat rezeki dulu taubatan nasuha, dosa-dosa kita diampuni Allah, sehingga saat kembali kepada Allah pun kasih dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم:
sebelum kita tutup dengan doa, saya hanya menyelipkan tambahan pesan. Ramadan kurang 95 hari. Nek pancen awak kula njenengan rawuh di sini dan ada tanggungan qada puasa Ramadan, maka persiapkan diri dengan latihan supados boten kaget dengan puasa Ramadan. Kalau toh sudah, maka istri dan anak-anak kita yang sudah balik dudukkan, sampaikan Ramadan mustadak sangat berlima timur, kita terus dulu tanggungan utama. Nek duwe, ayo kita ingin takkan dan yang proses sampai insya Allah mungkin dengan kebersamaan dalam rumah tangga dan ibadah ini dibatasakan rumah tangga kita baituna jannatuna, rumah kita jadi surga kita, dan jadikan rumah tangga yang sakinah warahmah salam fid dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujib ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina ya Allah bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina